Saya terluka dengan almarhum bapak saya. Jadi saya sedang meniatkan niat baik saya untuk menuju pernikahan. Semua keluarga setuju mungkin, tapi bapak tidak menyetujui hubungan saya. Dan qadarullah, April awal kemarin beliau berpulang ke rahmatullah. Saya pribadi kurang paham saya harus bereaksi seperti apa, karena pada dasarnya saya tidak memiliki hubungan yang baik sama beliau dan beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Saya cuma ingin saya tenang dan saya ingin memaafkan beliau yang udah berpulang ke sana. Bagaimana? Izin Mas, kejadian apa yang membuat Masnya tidak berhubungan baik dengan almarhum ayah? Mungkin beliau ini ya, beliaunya memang dari dulu nggak pernah berkomunikasi baik dengan saya, selalu menentang pilihan-pilihan saya, selalu ya apapun tidak pernah suka dengan keputusan saya. Pada dasarnya saya hanya cuma ingin mengutarakan apa yang menjadi keinginan saya, tapi beliau tidak pernah berkenan dengan keputusan saya. Saya jujur marah, emosi, tapi kalau sudah beliaunya berpulang ke rahmatullah ini, saya juga nggak tahu harus bagaimana. Kurang lebih saya cuma ingin memaafkan beliau yang sudah balik ke rahmatullah, itu aja sih. Jadi sekarang perasaannya kesal, masih marah, masih benci? Bingung sih, nggak bisa menyampaikan apa yang saya rasakan sih. Tapi dalam hati saya yang paling dalam, saya ingin mencoba mengikhlaskan dan memaafkan beliau. Baik. Supaya beliau bisa lebih tenang di sana. Izin. Baik Mas, kalau ada kesempatan, apa yang ingin Masnya sampaikan kepada ayah yang sudah kembali kepada Allah? Ya, paling tidak saya sudah di hari-hari terakhir beliau mau pulang ke rahmatullah, saya sudah berikhtiar untuk membantu penanganan beliau, walaupun akhirnya beliau sudah tidak ada, tapi ya dari hati yang paling dalam saya cuma mau menikah dengan kekasih pilihan saya. Ada 4 yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur dari anaknya yang masih hidup. 1, doa. Mas, doain ayahnya. Benci kesalahannya, jangan benci orangnya. Benci luka hati yang pernah dia toreskan kepada kita, tapi jangan pernah benci orangnya. Bagaimanapun dia siapa? Ayahmu. Mengalir darahnya di tubuhmu. Disebut namamu, bini kepada ayahmu. Dan izin ya, bab ayah menurut Ahilman adalah bab yang sering kita lupakan. Ada sosok manusia yang sayang sama kita, tapi dia tidak pernah mengutarakan sayangnya, tidak pernah menyampaikan cintanya. Siapa? Ayah sama anaknya. Kenapa Ahilman tahu? Karena sudah jadi ayah. Kita berangkat pagi, pulang sore. Kita lakukan semua itu untuk anak kita. Dan saya percaya Mas, walaupun ayah mungkin sikapnya nggak srek dengan kita, tapi jauh sebelum itu, orang pertama yang merindukan menantikan hadirmu adalah ayahmu. Maka 1, doakan. Yang kedua, lanjutkan kebiasaan baik ayah.
Kalau semasa hidup ayah kita punya kebiasaan baik, lanjutkan sama kita. 3, sambungkan silaturahmi dengan kerabatnya. Sungguh orang tua di alam kubur senang kalau anaknya menyambungkan silaturahmi dengan kerabatnya. Dan yang keempat, sedekah atas nama orang tua kita. Masnya sekarang mau menikah, tentu ayah pasti maunya yang terbaik buat anaknya. Jangan suuzon ayah gak suka sama calonmu sekarang. Jangan prasangka buruk kalau ayah gak akan setuju, belum tentu. Selama calonmu baik dan kamu yakin ada kebaikan dari calonmu, kejar, usahakan. Cinta itu butuh pengorbanan. Kalau pengorbanannya ringan, cintanya terasa ringan. Tapi makin berat pengorbanannya, maka makin besar kebaikan yang Allah siapkan. Mbak, pasangannya beliau, cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya. Tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Calonmu masih punya luka hati dengan ayahnya. Semoga dengan hadirnya dirimu, engkau bisa menyembuhkan setiap luka hati yang ada dalam dirinya. Mas, masih punya ibu di rumah. Titip salam Ahilman buat ibu. Semoga setelah menata hati, masnya bisa lebih lapang menerima semua keadaan dan jangan membenci ayah apapun keadaannya.